Sobat Al-Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast spesial Hari Kesehatan Mental Sedunia. Saya Putri Sadini. Kali ini saya membersamai narasumber cantik kita, Dr. Fazia, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Al-Irsyad, Surabaya. Selamat pagi, Dr. Fazia. Selamat pagi. Ya, hari ini kita bakalan ngobrolin topik yang cukup menarik gitu ya, mengenai kesehatan mental di dunia kerja kayak gitu. Karena tema tahun ini sangat menarik dan juga relevan, itu karena kesehatan mental di tempat kerja seringkali menjadi hal yang terabaikan gitu dok, ternyata. Padahal dampaknya cukup besar gitu ya, bagi individu itu sendiri ataupun bagi perusahaan gitu dok. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bakalan langsung mulai saja tanya-tanya ke dokter kita gitu ya mengenai seperti apa sih dunia kerja kayak gitu. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung tanya saja ke dokter Fazia. Ya dok, untuk pertanyaan pertama, mungkin saya akan membuka dengan sebuah pertanyaan why gitu dok. Kenapa gitu? Kenapa kesehatan mental di tempat kerja itu perlu kita ketahui kayak gitu dok? Oke, baik. Jadi sebelum kita bahas kenapa sih pentingnya kesehatan mental di tempat kerja ya, pastinya kita harus tahu dulu nih makna kesehatan mental di tempat kerja apa sih sebenarnya. Jadi kesehatan mental di tempat kerja itu adalah di mana para pekerja itu memiliki emosional yang baik pastinya ya. Kemudian secara individu mereka juga baik, sosialnya baik, dan performa mereka dalam bekerja itu cukup baik. Artinya adalah sejahtera ya, sejahtera secara emosi, secara performa kerja, dan juga dalam hubungan sosial atau relasi dengan rekan kerja lainnya. Nah, setelah kita tahu makna dari kesehatan mental di tempat kerja, pastinya kita juga harus tahu kenapa isu ini diangkat. Seberapa pentingnya sih kesehatan mental di tempat kerja? Ternyata menurut WHO ya tahun 2019, 51,5% penduduk di dunia itu adalah pekerja, ya pekerja, dan juga ada yang bekerja secara formal dan ada yang bekerja secara informal ya. Dan menurut WHO juga 1 dari 8 orang di dunia itu 15%-nya adalah bekerja seperti itu ya. Dan mereka juga mengalami depresi seperti itu. Jadi karena depresi dan cemas itu sehingga menurunkan produktivitas ya dan mengalami kerugian sampai 1 triliun US dollar pastinya. Nah, selain yang pekerja itu sendiri mengalami masalah gangguan depresi atau cemas, nah ternyata 1 miliar dari penduduk di dunia yang tinggal dengan orang yang mengalami gangguan jiwa. Artinya mungkin dia tidak mengalami gangguan jiwa, tapi keluarganya ada yang mengalami gangguan jiwa. Seperti mungkin orang tuanya, atau kakak, atau saudaranya mengalami gangguan jiwa. Nah, 15% dari mereka juga adalah pekerja. Oh iya iya. Nah, seperti itu ya. Dan di Indonesia sendiri, itu kan angka dunia ya. Nah, di Indonesia sendiri ternyata dari hasil survei 63% dari pegawai swasta ya, 63% dari pegawai swasta dan 3,9% dari pegawai pemerintahan itu ternyata mengalami gangguan mental emosional. Cukup besar ya, Ya, angkanya. benar sekali. Itu gangguan mental emosional ya. Nah, untuk depresi sendiri itu 4,3% dari pegawai swasta dan 2,4% dari pegawai pemerintahan mengalami gangguan cemas. Nah, ternyata angkanya besar ya. Angkanya tidak main-main. Nah, itulah kenapa tahun ini diangkatlah tema pentingnya kesehatan mental di tempat kerja supaya atasan-atasan baik itu di di pemerintahan atau di swasta lebih aware, benar, lebih aware, lebih memperhatikan kesehatan mental para pekerjanya. Ya betul banget dok. Ya memang harus diperhatikan gitu biar nggak los-los aja gitu ya dok. Benar, karena selama ini mungkin cenderungnya lebih ke fisiknya yang diperhatikan ya. Ternyata fisik itu mungkin dia juga menurunkan produktivitas dalam bekerja. Ternyata dengan adanya masalah yang tidak terlihat ya dok ya. benar, masalah kesehatan mental itu juga menurunkan produktivitas dan mengakibatkan kerugian. Nah, itu kan tidak disadari ya. Jadi ternyata harus lebih waspada. Baik dok, lanjutannya dok, ini kayak tanda tanya apa sih dok gitu ya ketika seseorang itu mengalami gangguan mental gitu ketika di tempat kerja kayak gitu. Ciri-cirinya kayak gimana? Ya,
pastinya ketika dia mengalami gangguan mental ya, sebenarnya kan kita bisa mengatakan ada ciri-ciri dan sudah jatuh ke gangguannya. Mhm. Ciri-ciri itu misalnya ya dia sudah mulai merasa capek, Mhm. lelah, eh, apa namanya bekerjanya kayak males-malesan, Mhm. tapi masih oke nih, masih masih selesai Mhm. kerjaannya, dia masih bisa masuk kerja, Iya. sosialisasinya masih bagus. Sebenarnya itu belum jatuh ke gangguan. Nah, Mhm. jatuh ke gangguan, entah itu mungkin cemas, depresi atau gangguan jiwa yang lainnya ketika memang orang tersebut atau pekerja ini sudah tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Mmm. Dia juga sudah mulai menarik diri, Iya. interaksi sosialnya sudah mulai Mhm. nggak bagus ya. Mhm. Kemudian dia juga apa namanya sering menunda dan pekerjaannya tidak selesai. Seperti Oke. itu. Jadi Benar benar. eh, kita lebih hati-hati dengan yang gangguan ini. Nah, Mhm. apa saja? Tandanya ada banyak. Bisa ke fisiologis ya. Fisiologis Mhm. itu berarti fisik. Seperti apa Mhm. contohnya? Denyut jantung jadi meningkat, Mhm. kemudian apa namanya nafasnya juga jadi meningkat, mungkin tensinya juga jadi naik, kemudian fisiknya ya badannya Mhm. tuh kayak capek, lelah, Sampai nyeri, terus. bener, Mhm. nyeri kepala karena Mhm. kayak tegang terus, kemudian nyeri leher, nyeri punggung, punggung atas atau punggung bawah. Nah, Mhm. itu tanda-tanda dari fisiologisnya. Mhm. Kemudian kalau tanda-tanda dari psikologisnya adalah adanya rasa khawatir berlebih, Mhm. rasa takut, menarik diri, Mhm. kemudian tidak mau bertemu dengan orang lain, Mhm. kemudian perubahan pola makan dan pola tidur, tidak ada motivasi juga. Nah, kalau dari sisi perilaku, pastinya dia akan menunda pekerjaannya, Mhm. menunda pekerjaan, kemudian tidak menyelesaikan pekerjaannya, menunda, tapi mungkin selesai Mhm. di luar deadline, tapi bisa jadi tidak sampai selesai Mhm. pekerjaannya. Mhm. Dan tidak masuk kerja. Oke. Ya, jadi tidak mau Oh. masuk kerja lagi, tidak ada energi, Mhm. tidak ada motivasi untuk bangun hari untuk bekerja. Bekerja, udah kayak takut duluan gitu ya, Dok? Benar, Pagi-pagi mau benar. berangkat kayak Jadi gitu. bukan Benar. hanya psikologisnya, tetapi Mhm. juga ada ke fisiologis, ke Mhm. psikologisnya dan perilakunya juga. Mhm. Oalah. Terus kalau misalkan dampak ke perusahaannya biasanya apa nih, Dok? Selain mungkin Hmm, kerugian secara material gitu. mhm. Ada nggak? Ya, pastinya jadi ini ya, jadi selain rugi, Mhm. produktivitasnya jadi Kurang banget. jadi berkurang. Mhm. Nah, jadi sehingga produktivitas berkurang, pekerjaannya kan Ya, jadi tidak tidak selesai ya. selesai, bener banget. Contoh Mhm. misalnya nih, karena kita ada di rumah sakit, Mhm. ketika misalnya nih ada salah satu pegawainya yang ternyata mengalami gangguan mental, Mhm. entah itu cemas atau depresi, Mhm. jadi terabaikan. Mhm. Entah itu mungkin yang bekerja melayani pasien jadi terabaikan, pasiennya Mhm. jadi tidak bisa terlayani dengan baik. Atau Mhm. mungkin yang bekerja di kantoran, yang harusnya ada pekerjaan, misalnya mungkin ada rapat atau pertemuan yang harus Mhm. dihadiri dan harus menyiapkan berkas, tapi ternyata tidak diselesaikan berkas-berkas tersebut, sehingga Mhm. kan ketika melakukan pertemuan jadi apa, Optimal juga tidak nggak sih, optimal dan Dok? jadi berantakan Betul. semuanya. Dan produktivitas itu pasti mungkin awal-awal tidak terasa ya Mhm. kerugiannya. Iya. Mhm. Tapi mungkin ini ya efek jangka panjangnya. Benar, mungkin tidak hanya rugi secara materinya Mhm. saja ya, tapi kan merugikan teman-temannya juga. Iya, heeh. Ke timnya ya gitu ya, Dok? Benar, Heeh, jadi bener banget. orang lain yang mungkin sudah beban kerjanya juga Mhm. sudah berat, akhirnya terbebani lagi Mhm. sama ada rekan kerja yang mungkin tidak Mhm. produktif, sehingga kan Betul. jadi double-double nih Oke. beban kerjanya. Oke, bener banget, Dok. Nah, kalau kayak gitu gimana nih, Dok? Berarti kan PR-nya juga PR perusahaan. Gimana sih perusahaan ini mengatasi itu gitu? Ya, Gitu. benar. Pastinya kan ketika kita melamar pekerjaan itu Mhm. pasti diminta surat sehat ya. Sehat, heeh. Nah, sekarang itu kan tidak hanya sehat fisik saja. Fisik, oh Pasti iya. kan juga ada sehat jiwa ya, sehat Mhm. rohani. Nah, pastinya sebelum apa namanya menerima Mhm. pegawai-pegawai, sebaiknya kalau perusahaan itu melakukan screening. Oke. Ya, tidak hanya screening dari segi fisiknya Fisik saja, saja. pastinya juga dari segi kesehatan Kesehatan jiwanya jiwa. juga, ya.
Nah, mungkin juga bisa dinilai kepribadiannya bagaimana, Mm-mm. mungkin juga nilai dari IQ-nya. Ya, jadi bisa Mm-mm. psikotes atau juga bisa melihat dari apakah ada tanda-tanda masalah kesehatan jiwa atau tidak pada pekerja ini. Oke. Jadi bisa dengan misalnya seperti tes MMPI. Ya. Mm-mm. Nah, selain screening juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jadi kesehatan Mm. fisik dan juga kesehatan Mm-mm. jiwa. Kemudian yang ketiga itu adalah edukasi ya. Mm-mm. Edukasi, jadi melakukan Mm-mm. konseling, mungkin mengundang coaching ya. Mm-mm. Jadi kayak ngadain Mm-mm. seminar Iya benar. seperti itu untuk para pekerjanya. Pekerjanya. Nah, dan juga harus ada komunikasi yang baik, Mm-mm. entah itu antara atasan dengan bawahan atau sesama rekan kerja. Iya. Jadi kalau misalnya nih rekan kerjanya melihat ada temannya yang mungkin ada tanda-tanda nih, Mm-mm. tanda-tanda kayak ini kerjanya kok nggak Mm-mm. selesai, kayak capek, nggak semangat. Nah, jangan diabaikan. Iya. Jak Harus ngobrol lah. benar, harus Iya. diperhatikan. Jadi perhatian sesama rekan kerja itu juga penting. Jadi bukan hanya perhatian dari atasan ke bawahan, Mm-mm. rekan kerja komunikasi, Benar. saling menanyakan kabarnya gimana hari ini. Mm-mm. Nah, itu kan juga penting sebenarnya Mm-mm. ya. Iya. Dan juga apa namanya, ketika memang menemukan ada rekan kerja yang mungkin bermasalah, ya tidak Mm-mm. hanya diam saja, mencoba mencari solusi Mm-mm. bersama-sama dan juga pastinya menciptakan tempat kerja yang kondusif. Kondusif. Nah, Betul. kondusif dan nyaman. Nyaman. Mm-mm. Nah, itu penting kalau Betul dari banget. kita berbicara dari segi perusahaan ya atau Mm. pemerintahan Pemerintah. yang menampung para pekerja. Betul. Oke. Kalau misalkan tadi kan dari perusahaan atau ibaratnya penyelenggara pekerjaan kayak gitu, Dok. Mm, Kalau dari sisi individunya, Dok, individu si pekerja, apa yang harus mereka mm. lakukan agar ibaratnya mentalnya tetap stabil gitu di dunia kerjanya kayak gitu. Ya, yang pertama adalah ketika memang dia merasa tidak nyaman ya, Mm-mm. ketika ada sesuatu entah itu mungkin tidak nyaman dengan atasannya atau dengan rekan Mm-mm. kerjanya, disampaikan, Mm-mm. diceritakan. Dia bisa cerita ke orang-orang terdekat. Mm-mm. Ya, kalau misalnya dia bisa menyampaikan langsung ke atasannya atau ke temannya itu lebih baik ya. Mm-mm. Jadi kan masalahnya bisa langsung selesai Mm-mm. daripada dipendam sendiri ya. Betul. Nah, kalau misalnya memang mungkin dia belum mempunyai kesempatan untuk cerita, Mm-mm. dia bisa cerita ke teman Profesional. terdekatnya. Oh, oke Nah, oke. teman terdekatnya Dulu, dulu. oke. Nah, cerita dulu ke teman terdekatnya. Aku ini Mm-mm. punya masalah nih. Mm-mm. Kira-kira gimana? Oke. Solusinya bagaimana? Nah, Mm-mm. setelah dia bercerita, dia juga bisa melakukan kegiatan atau hal-hal yang dia sukai. Mm. Karena dia sukanya apa nih? Pastinya mengembangkan hobi ya. Misalnya dia punya Mm. hobi, hobinya Bersepeda. boleh sepeda. Kalau Heeh. dia hobinya Oh jalan-jalan. iya. Kalau dia misalnya hobinya masak. Mm-mm. Nah, silahkan. Ketika memang sudah mulai merasa jenuh, Mm-mm. merasa capek, alihkan dengan kegiatan yang membahagiakan. Membahagiakan. Betul Nah, banget. kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan mood booster Mood ya. booster ya. Mood booster. Seperti itu. Iya benar Nah, banget. selain itu juga bisa Mm-mm. apa namanya perawatan diri. Bagi Hmm. para perempuan ya mungkin bisa ke Salah. salon ya. Iya benar banget. Ya, itu penting Heeh. sebenarnya. Mm-mm. Nah, makan-makan, terus juga istirahat yang cukup, tidur Mm-mm. yang cukup ya, dan olahraga pastinya. Nah, Oke. terlepas dari itu semua adalah yang paling penting ibadah. Hmm. Nah, Oke. jadi ketika memang sudah merasa sangat capek dan lelah, pasti Mm-mm. larinya kita ke ibadah sebenarnya ya. Itu Mm-mm. apa cara-cara untuk bisa eh, membuat jiwa kita tetap sehat. Sehat. Nah, Mm-mm. ketika memang sudah melakukan itu, tapi saya masih merasa Mm-mm. kok nggak baik-baik aja ya, Mm-mm. masih merasa gini-gini aja, tetap Mm-mm. aja nggak mau ke kantor, Iya. nggak mau ketemu sama orang, kerjaannya nggak selesai. Nah, Mm-mm. apabila keluhan-keluhan itu sudah sampai 2 minggu ya, Mm-mm. 2 minggu atau 1 bulan, nah itu sudah harus hati-hati. Mm-mm. Ya, jadi jangan dibiarkan lagi, Mm-mm. jangan cuma disuruh disuruh kasih nasihat mungkin ya, kayak Mm-mm. udah kamu bisa ngerjain ini, kamu hebat, kamu kuat.
Iya, kalau Udah memang nggak sudah mempan ya, ada Dok? iya benar, kalau sudah ada Bener-bener. tanda-tanda seperti itu, apalagi Mhm, dalam jangka waktu yang sudah lama, mhm. sebaiknya segera, menawarkan bantuan. Menawarkan Betul. bantuan, mengajak ke tenaga profesional. Mhm. Ya, karena Betul banget. itu sudah warning sebenarnya, Mhm. kalau sudah 2 minggu sampai 1 bulan. Iya, bener banget ya, Dok, ya. Apalagi nanti mungkin teman-temannya ada yang nggak suportif juga ya, Dok. Karena di lingkungan kerja pasti ada juga ya, Dok, kayak Nah, gitu, Dok. benar benar. Mhm, betul. Nah, kalau misalnya memang rekan kerjanya tidak, suportif, Mhm, pastinya ya libatkan keluarga. betul. Jadi keluarga harus ikut terlibat dalam Betul. menangani masalah ini. Oke, ya itu tadi untuk penjelasan dari Dokter Fazia, cukup singkat, padat, namun jelas karena mencapai beberapa aspek ya, dari perusahaan dilihat, kemudian dari individunya juga dilihat gitu. Nah ini tadi ini ya Dok, di belakang layar gitu ya, ada Q&A Dok dari media sosial gitu. Ada yang tanya nih, satu pertanyaan yang mungkin cukup banyak ditanyakan gitu. Kira-kira apa sih Dok tanda-tanda dari burnout itu sendiri atau memang oh ini udah nggak sehat nih mentalnya kayak Mhm, gitu. mhm. Terus gimana caranya bedain, oh ini emang beneran udah burnout atau memang cuma capek aja, capek load kerjanya banyak kayak gitu. Oke. Ya, Gimana dok? jadi sebenarnya burnout itu, lelah ya, Mm-mm. lelah fisik, lelah Mm-mm. mental. Ya. Nah, kita harus bisa membedakan. Jadi seperti ini, eee, ada momen-momen di mana memang beban kerja kita tuh besar, Mm-mm. banyak ya, dan itu pasti tidak setiap waktu. Nah, ketika memang kita merasa, "Aduh capek banget nih ya," memang beban pekerjaannya lagi banyak. Tapi Mm-mm. ketika kita merasa capek, lelah, mungkin perubahan pola makan atau pola tidur, namun kerjaannya ya biasa aja. Mm-mm. Kegiatannya gitu-gitu aja, mungkin tidak tidak sedang overload, tidak Mm. tidak dalam kondisi Banyak yang gitu ya dok. benar, tidak dalam kondisi yang, under pressure Mm. banget. Nah, itu sebenarnya yang, Perlu eee, diwaspadai. benar benar. Tapi kalau misalnya nih contoh, oh ini lagi, mau ada penilaian Mm-mm. misalnya, jadi harus nyiapin berkas banyak, Mm-mm. ya wajar dong capek. Mm-mm. Ya, Betul. Mm-mm. atau mungkin, yang kerja di rumah sakit, ini, pasiennya lagi banyak, pasien banyak itu kan nggak setiap hari ya, atau nggak Mm-mm. setiap bulan, ada momen-momennya gitu. Mungkin Mm-mm. dalam sebulan itu hanya ada 1 minggu, yang lainnya tuh stabil misalnya. Stabil. Nah, ketika pasiennya stabil, dia juga merasa capek, dia juga merasa lelah, dia juga ada Mm-mm. masalah dengan pola tidurnya atau pola makannya. Nah, ini Mm-mm. sebenarnya yang mungkin burnout yang harus Pakai. diwaspadai. Oke. Ya, karena memang, kalau kita melihat mood ya, mood, seseorang, itu kan ada yang Mm. namanya mood stabil ya. Mm-mm. Ada yang namanya mood stabil, nanti di bawahnya itu ada yang namanya distimia, baru depresi. Mm. Nah, kalau misalnya distimia ini masih, apa ya, tingkatannya masih di atas depresi lah. Mm-mm. Artinya dia memang sudah mulai kayak capek, Mm. lelah, mungkin tidak bersemangat, tidak Mm. berenergi, tapi dia masih bisa bekerja. Mm-mm. Makanya kalau misalnya pada depresi itu kan ada depresi ringan, sedang, berat, Mm-mm. ya. Ya. Nah, kalau misalnya depresi ringan, dia mungkin sudah merasa, aduh kok kayaknya capek ya, lelah, Mm-mm. nggak semangat, tapi masih bisa kerja, Aman. heeh. Sosialnya masih bagus, Mm. kerjaannya masih selesai, walaupun mungkin di luar ekspektasi, di Mm-mm. luar target tadi dia masih bisa bekerja. Nah, sebenarnya tuh depresi ringan juga sudah mulai hati-hati ya. Mm-mm. Nah, kalau depresi ringan seperti ini masih oke nih kalau misalnya dikonseling, Mm-mm. dikasih semangat, masih oke. Jadi untuk yang depresi ringan itu masih bisa dengan konseling. Mm-mm. Nah, kalau misalnya sudah depresi sedang atau berat, itu sudah butuh terapi lainnya seperti Mm. psikofarmaka, obat-obatan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi cara membedakan stres yang wajar atau tidak ya tadi yang saya Mm-mm. sampaikan. Jadi kita harus melihat kalau memang sudah mengganggu aktivitas Mm-mm. kita, fungsi sosial, pekerjaan kita benar-benar jadi terbengkalai, tidak Mm-mm. dikerjakan dan Mm-mm. sudah membebani dengan kerja kita, maka itu Mm. sudah masuk yang Berat ya dok burnout ya. atau stres yang memang harus diobati ya. Mm-mm. Berarti mau nggak mau emang harus larinya ke profesional ya dok ya. Nah, Oke, bener banget. Nah, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.